kepada Putri yang sudah membuka kajian kita. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi asma'in. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan insyaallah masih di bab ke-7 dari istihadhah ya. Nah, insyaallah hari ini kita akan masuk ke bagian atau kelompok perempuan yang pertama, mubtada'ah mumayyizah, itu sudah kita selesaikan, yaitu siapa itu mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah berarti orang yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Yang kedua, mumayyizah, dia mengeluarkan darah dan dia mengenali darahnya ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, maka hukumnya bagi orang yang pertama ini adalah yang kuat itu dihukumi haid dan yang lemah dihukumi sebagai darah istihadhah. Itu sudah tuntas kita bahas pekan lalu ya Bu ya, dengan berbagai rincian. Nah, insya Allah malam ini kita akan masuk ke kelompok perempuan kedua, yaitu adalah kelompok mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ya, baik, bisa dibuka di kitabnya Ibu-ibu semua di halaman 72 bahasa Arab, yaitu adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ya, udah siap ya Ibu-ibu ya? Insya Allah istiqomah terus sampai selesai, ini sedikit lagi. Insya Allah sampai 7 kelompok orang ini kita akan selesai membahas tentang istihadhah. Nah, yang kita akan bahas, siapakah mubtada'ah ghairu mumayyizah? Nah, mubtada'ah itu tadi sama kayak kelompok pertama, orang yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid, itu disebut mubtada'ah. Bedanya sama mumayyizah, yaitu ghairu mumayyizah, dia adalah orang yang mengeluarkan darah, namun yang keluar darahnya itu hanya satu sifat saja atau satu jenis saja. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi mumayyizah, dia mengeluarkan ada darah kuat, ada darah lemah, maka yang di kedua ini dia mengeluarkan darah kuat saja atau dia mengeluarkan darah lemah saja. Nah, kenapa dia bisa keluar satu darah saja? Nah, ini karena alasannya banyak ya, karena salah satunya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mumayyizah. Nah, baik, kita bahas hukumnya ya. Jadi kalau kita sudah mengkategorikan kita ini kelompok yang mana, kalau kita kelompok kedua yaitu mubtada'ah ghairu mumayyizah, maka hukum fikihnya adalah yang dihukumi haid hanya hukum haidnya hanya sehari semalam. Jadi kalau seandainya dia terus-menerus keluar darah selama 20 hari, berarti yang terhitung haid hanya satu malam. Sedangkan yang 19 hari berikutnya itu adalah darah istihadhah. Misalnya dia mengeluarkan darah merah saja terus-menerus, maka berarti yang haid hanya tanggal 1, sedangkan tanggal 2 sampai tanggal 19 itu dihukumi sebagai istihadhah. Kenapa? Nah, karena dalilnya adalah karena di dalam haid yang satu warna tadi, maka dia dihukumi sebagai tidak haid kecuali dia yakin dan dia tidak melihat haid hanya berdasarkan warna darah dan berdasarkan masa suci 15 hari enggak. Ini contohnya ya. Jadi kalau di sini dibilang ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid untuk pertama kali, ia tidak boleh sholat. Nah, jika darah terus-menerus keluar melebihi 15 hari dan sifatnya ghairu mumayyizah, yaitu sifatnya tidak bisa dibedakan, hanya ada satu warna, maka ia wajib mandi dan sholat. Nah, jika itu dilakukan, kemudian darah terus-menerus keluar dan tidak berubah dari sifat sebelumnya, jadi dari merah terus saja merah, maka ini berarti dia segera mandi. Tapi kalau misalnya dari merah ternyata darah keluar
lebih kuat dari darah merah, misalnya darah hitam, maka berarti dia tidak boleh mandi dan dia menunggu bersah sampai yang mana yang haid, yang mana yang istihadah. Kita masuk ke contoh ya, yang pertama. Yang pertama, seorang wanita pertama kali haid, yang mubtada'ah, mengeluarkan darah berwarna merah selama 15 hari. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 15, dia mengeluarkan darah berwarna merah. Terus ya. Kemudian dia mengeluarkan darah berwarna merah, lalu berubah menjadi kuning atau keruh, maka dia mandi. Jadi ketika dia mendapatkan darah itu berubah warna menjadi kuning atau keruh, dia mandi. Kenapa? Merah sama keruh, kuatan yang mana darahnya, Bu? Yang merah atau yang keruh? Dari sisi Merah. merah, berarti darah yang keluar setelah darah merah adalah darah yang lebih lemah. Nah, berarti istihadahnya sudah berakhir. Begitu ya. Artinya apa istihadahnya sudah berakhir? Berarti itu nggak menunjukkan dia memang haid. Berbeda kalau darah yang keluar setelah merah berwarna hitam. Maka berarti itu dia harus menunggu dulu sampai darah hitamnya selesai. Tapi begitu darah merah selesai dan yang keluar adalah keruh, berarti dia wajib mandi. Tidak perlu menunggu sampai darahnya habis. Nah, lalu kondisinya ketika darahnya keluar warna keruh atau warna yang hampir kuning tadi yang ingin bersih ya, sampai ke bersih, bagaimana? Nah, maka dia dihukumi sebagai daimul hadas. Yang hukum sholatnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia harus membersihkannya, mengganti pembalutnya, ya. Kemudian berwudu, sholat dengan mualah. Paham ya maksudnya ya, Bu ya? Jadi kalau tadi dia tanggal 1 sampai tanggal 20 dia keluar darah, tanggal 1 sampai 15 dia keluar darah merah, di tanggal 16 dia keluar darah kuning atau keruh, berarti yang lebih lemah dari merah, maka hukum haidnya hanya 1 hari di tanggal 1, sedangkan tanggal 2 sampai 15 itu istihadah, kemudian dia mandi, harus mandi walaupun dia nggak perlu menunggu. Walaupun itu darahnya keluar terus. Kenapa? Karena warna darahnya menjadi lebih lemah. Ini berlaku bagi mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ini nggak berlaku kalau kita, karena kita bukan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Perhatikan dulu ya, siapa yang mengalami istihadah, lalu kita bisa menghukuminya. Itu contoh yang pertama ya. Nah, kalau contoh yang kedua tadi, ketika wanita pertama kali haid, darah yang keluar adalah darah merah selama 15 hari, di hari ke-16 yang keluar adalah darah hitam. Kalau contoh pertama tadi darah yang keluar setelah 15 hari darah kuning. Sekarang yang keluar darah hitam. Berarti tanggal 16 sampai tanggal 20 darahnya hitam. Bagaimana menghukuminya? Nah, maka hukumnya kalau ini kan berarti tidak darah lemah ya, darah kuat. Merah sama hitam kuatan yang mana, Bu? Merah atau hitam? Hitam. Berarti yang dihukumi haid bukan yang merah, tapi adalah yang hitam. Berarti tanggal 1 keluar darah merah sampai 15 itu istihadahnya, sedangkan tanggal 16 sampai 20 yang mengeluarkan darah hitam itulah dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena warna darah yang keluar lebih kuat di tanggal 16 sampai 20. Nah, sebenarnya di sini dia sudah bukan lagi ghairu mumayyizah, tapi dia sudah menjadi mumayyizah karena dia mengeluarkan darah kuat dan darah lemah. Beda tadi sama yang contoh pertama tadi ya, Bu ya. Jadi kalau dia mengeluarkan darah lemah lebih banyak, tiba-tiba keluar darah yang kuat, dia harus menunggu. Karena bisa jadi statusnya berubah dari ghairu mumayyizah menjadi mumayyizah. Baik, ini orang yang kedua. Lebih sederhana karena tadi yang pertama udah kita bahas lebih detail ya. Di sini ada pertanyaan dulu, Bu. Coba kita ulang ya. Mubtada'ah mumayyizah berarti yang orang yang pertama kali mengeluarkan darah, dia bisa membedakan warna.
dan yang keluar padanya dua warna darah atau dua sifat darah, maka yang haid adalah darah yang kuat, yang istihadah darah yang lemah. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah, berarti orang yang pertama kali mengeluarkan darah haid dan dia tidak bisa membedakan warna karena yang keluar warna darah hanya satu, yaitu satu warna saja, maka hukum baginya yang dihukumi haid hanya 1 hari saja. Sedangkan selebihnya dihukumi sebagai istihadah. Nah, jika setelah darah yang satu warna itu keluar, lalu tiba-tiba keluar warna yang lebih rendah, yang lebih lemah, maka dia harus segera mandi. Karena berarti dia mengalami istihadah. Tidak perlu menunggu sampai darahnya bersih. Paham ya, Bu ya? Nah, kalau status yang kedua, setelah 15 hari mengeluarkan darah, lalu di hari berikutnya tiba-tiba dia mengeluarkan darah yang lebih kuat. Nah, yang lebih kuat ini berarti hukum haidnya adalah darah yang lebih kuat, dan darah yang merah tadi atau warna darah yang 1 sampai 15 hari tadi itu dianggap sebagai istihadah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Sebelum kita masuk ke yang ketiga, coba dipahami dulu mubtada'ah mumayyizah sama mubtada'ah ghairu mumayyizah. Nah, kalau sudah paham, kita akan masuk ke yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Kira-kira ada yang mau dibahas, Bu? Ya, tidak ada ya. Insya Allah bisa dipahami ya, Bu ya. Dicatat ya poinnya. Siapa itu wanitanya, kelompok yang mana tadi, baru apa hukum fikih. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Nah, siapa itu mu'tadah? Mu'tadah adalah man sabaqalaha haidun wa tuhurun. Jadi orang yang sebelumnya mu'tadah, itu halaman 74 bahasa Arab ya. Man sabaqalaha haidun wa tuhurun. Orang yang sebelumnya pernah mengalami haid dan sudah mengalami masa suci. Jadi minimal mu'tadah itu pernah sekali haid dan sudah melewati 1 kali masa suci. Itu minimalnya ya. Nah, kemudian yang mu'tadah ini selain dia sudah pernah mengalami haid, dia juga ta'lamu qadra haidi wa tuhri. Dia tahu kadar atau apa ya, kebiasaan berapa jumlah hari dia haid dan berapa jumlah hari dia bersih. Sebenarnya dari definisi berarti ya, kalau ibu mau dianggap sebagai mu'tadah, itu harus sudah paham berapa hari dia haid biasanya dan berapa hari dia suci. Ini ilmu mendasar dalam fikih darah. Kalau kita mau mengajarkan ke anak kita yang baru haid, nah itu dia harus punya kalender haid sendiri, menghitung berapa hari darahnya keluar dan berapa hari masa sucinya. Kalau perlu, setelah kita ajarkan, dicatat misalnya tanggal 1 keluar darah berwarna apa, biar anaknya yang melihat. Hari kedua dia keluar berwarna apa sampai tuntas. Jadi dia itu sudahlah paham kadarnya, paham juga warnanya. Ini nanti kalau dia mengalami istihadah, sangat penting ya sebagai model dia menghitung mana yang haid, mana yang istihadah. Tapi kalau dia tidak pernah kita ajarkan menulis berapa kadar haidnya, berapa hari dia haid, berapa hari dia suci, apa saja warna darah yang keluar, nah ini akan menyulitkan. Berarti dia nggak termasuk ke kelompok yang ketiga ini. Jadi kalau kelompok yang ketiga, yaitu orang tadi yang sudah pernah mengalami haid dan masa suci, dan dia tahu kadar kapan dia haid, berapa hari dia haid, dan berapa hari dia mengalami masa suci. Itulah yang termasuk mu'tadah. Kita belajar ini agar kita termasuk yang mu'tadah tadi, yang tahu kadar haid dan kadar masa suci. Nah, yang kedua, mumayyizah. Kalau mumayyizah sama ya, sama yang di awal ya. Siapa itu mumayyizah?
Siapa itu mumayyizah? Mumayyizah adalah mantaroda man qawiyan wa dha'ifan wa wajadat syurutot tamyiz, ya. Jadi dia adalah orang yang bisa melihat warna darah antara darah yang kuat dan lemah, dan dia ada pada dirinya syarat-syarat sebagai tamyiz, ya, syarat-syarat orang yang bisa membedakan. Jadi dia dalam istihadah dan haidnya mengeluarkan darah dengan dua sifat, sifat kuat dan sifat lemah, dan memenuhi syarat-syarat tamyiz. Dari definisinya bisa ya Bu ya. Nah, apa hukumnya? Hukum mu'tadah mumayyizah adalah anaha ta'malu bitamyiz. Dia ditentukan berdasarkan tamyiz. Tamyiz itu artinya pembedaan. Keluar warna darahnya apa, ya, bentuknya bagaimana, kuat atau lemah, tergantung pada kekuatannya. Kalau yang keluar itu adalah darah yang kuat, maka itulah haid. Dan kalau yang keluar darah yang lemah, berarti itulah istihadah. Kenapa bisa begitu? Kan tadi mumayyizah itu dia cuma mengeluarkan dua warna darah. Mengeluarkan darah kuat dan warna darah lemah. Berarti yang dihukumi sebagai haid hanya darah yang kuat, dan yang dihukumi istihadah hanya darah yang lemah. Nah, maka ini berlaku padanya seperti apa yang telah dijelaskan di bab mubtada'ah mumayyizah. Sama ya, syarat-syaratnya dihukumi sama sebagai mu'tadah mumayyizah. Nah, syarat menghukumi dengan tamyiz dan mengabaikan kebiasaan itu adalah tidak di sela-sela antara kebiasaan dan tamyiz dengan masa minimal suci. Jika di sela-sela masa minimal suci, maka darah kuat adalah haid yang baru. Nah, itu ya, syaratnya tidak dijeda dengan masa suci. Kalau dijeda dengan masa suci 15 hari, berarti darah yang kuat adalah haid. Begitu, haid yang baru, bukan istihadah. Contoh ya, biar paham. Yang pertama. Contoh yang pertama, di sini seorang wanita punya kebiasaan haid 5 hari. Oke ya. Jadi dia mengeluarkan darah haid selama 5 hari di awal bulan. Dia tahu setiap tanggal 1 sampai 5 dia akan mengeluarkan darah haid. Setiap bulan. Berarti ini dia termasuk mu'tadah karena dia tahu kadar haid dan ingat waktunya. Paham ya Bu ya? Ini namanya mu'tadah. Nah, kemudian dia sudah 5 hari lalu mengeluarkan darah merah selama 20 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah hitam selama 5 hari. Jadi kalau kita buat di kalendernya berarti tanggal 1 sampai 5 adalah kebiasaan haidnya. Tanggal 6 sampai tanggal 25 dia mengeluarkan darah merah, kemudian dari 25 sampai 30 dia mengeluarkan darah hitam. Itu ya, yang mana yang haid? Nah, sesuai dengan karena dia tahu kadar haidnya adalah di awal bulan 5 hari, maka tanggal 1 sampai 5 dihukumi haid. Kemudian 15 hari lagi, tadi berapa? Kemudian selama 20 hari dia mengeluarkan darah merah. Berarti dari tanggal 6 sampai tanggal 25 itu adalah masa suci. Kenapa? Karena dari tanggal 6 sampai tanggal 25 kalau kita hitung itu masanya lebih dari 15 hari. Iya nggak, Bu? Tanggal 6 sampai 25 yang mengeluarkan darah merah itu dihitung masa suci karena kalau kita hitung itu lebih dari 15 hari. Jadi sekitar 20 hari. Maka berarti darah yang keluar di tanggal 25 sampai 30 tadi berwarna hitam, berarti itu adalah darah haid yang baru. Ya, paham ya? Walaupun kalau tadi mu'tadaah mumayyizah
Kalau dia mengeluarkan darah merah lalu darah hitam, kan yang dihukumi haid hanya darah hitam saja. Gitu nggak tadi, Bu? Kalau yang pertama. Kalau yang di ketiga ini, karena dia tahu kadar haid dia bulan lalu dan sebelumnya adalah di awal 5 hari, maka walaupun dia mengeluarkan darah merah terus sampai 25 hari tadi, dihukumi haid hanya 5 hari saja, darah merah. Kenapa? Karena dia mumayizah. Dia tahu kadar haid bulannya berapa. Perbedaannya di situ ya, dari yang kondisi yang bisa dipahami ya. Baik, saya masuk contoh kedua. Nah, contoh kedua, seorang wanita punya kebiasaan haid 6 hari. Berarti kebiasaan haidnya 6 hari. Kalau tadi yang pertama 5, ini 6. Nah, suatu ketika di bulan yang berikutnya, yang biasanya 6, dia mengeluarkan darah 8 hari. Tapi dia lihat warna darahnya bukan merah. Warna darahnya langsung hitam. Di 8 hari itu warna darahnya hitam. Nah, kemudian setelah mengeluarkan darah hitam 8 hari, kemudian dia mengeluarkan darah merah selama 10 hari. Berarti dari tanggal 9 sampai tanggal 18 ini warna merah. Lalu setelah itu berhenti. Nah, bagaimana menghukuminya? Ini ingat tadi. Wanita yang mu'tadah mumayyizah tahu kadar haidnya biasa 5 hari, sekarang 8 hari, dia bisa bedakan warna antara kuat dan lemah, dan ternyata darah yang keluar didahului warna hitam, dan itu sebanyak 8 hari, lalu yang 9 sampai 18 tadi merah, ya, itulah yang dihukumi sebagai istihadah. Dari mana? Dari konsep tadi fikih yang poin ketiganya. Yang darah lemah itu istihadah, yang darah kuat itu haid. Kenapa enggak haidnya 5 hari kan? 6 hari kan kadarnya biasanya 6 hari, iya. Tapi dari hari pertama sampai hari ke-8 darahnya sama-sama berwarna hitam. Jadi nggak dihukumi haidnya 6 hari, tetapi dihukumi 8 hari. Jadi beda kasus, beda ya penentuan penentuan dia haidnya yang mana. Ini sebenarnya kasus ini mencontohkan pengertian mumayyizah itu bagaimana. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Saya jawab dulu ya pertanyaan di kolom chat ya, sebentar ya. Kalau dirinya masih pusing dengan haid yang tak teratur, disebut siapa? Nah, ini nanti menganggap itu kondisi hormon atau orang yang sudah pernah melahirkan. Kalau tidak teratur tapi dia tahu kebiasaan sebelum tidak teratur itu bagaimana, tapi nanti kita tuntaskan dulu sampai ke 7 kelompok orang ya. Dan ini masih nomor 3 ya, karena ada kelompok yang ke-7 itu namanya adalah mu'tadah. Kan kita mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah, ada mutakhayyar. Mutakhayyar itu adalah orang yang masih bingung. Orang yang bingung dengan haidnya. Tadi kan pertanyaan orang yang bingung dengan haidnya disebut apa? Itu namanya mutakhayyar. Mutakhayyar itu dia masih bingung. Ini di mana? Maka dirinci apa yang dia nggak tahu. Lupa waktu atau jumlah hari, ingat waktu tapi lupa jumlah hari, ingat jumlah hari tapi lupa waktu, yang mana? Nanti akan ada rinciannya. Atau sama sekali nggak tahu, maka ini nanti disebut mutakhayyarah mutlaqah. Betul-betul bingung yang nggak ingat apapun. Nah, itu nanti ada pembagiannya begitu. Bisa ya? Ada pertanyaan yang lain Ibu-Ibu? Coba ditanya Bu, biar ngerti Bu.
Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Coba Bu, siapa ini? Bu Kiki dulu. Karena sudah ada 3 ya, saya tanya kelompok yang pertama. Ibu ikut yang kemarin ya. Mau ikut ya. Ikut. Saya tanya kalau dia mau betadaah mumayyizah, bagaimana menentukan fikihnya? Mana yang haid istihadah? Mau betah yang pertama berarti kan Ustazah kan mubtadaah mumayyizah, yang jenis darahnya kuat itu haid, yang jenis darahnya lemah itu istihadah. Oke. Sekarang kelompok yang kedua, mubtadaah ghairu mumayyizah. Saya ganti ya orangnya. Bu Fitri dulu, Bu Fitri. Bu Fitriani. Kalau mubtadaah ghairu mumayyizah, bagaimana menghukumi mana haid, mana istihadahnya, Bu? Orang yang memahami jenis satu darahnya, warna darahnya. Jadi kalau dia paham warna darahnya, yang mana yang haid, mana yang istihadah? Ulang saja, kurang dengar. Kalau yang ghairu mumayyizah, dia tidak paham tadi warna darah atau yang keluar hanya satu warna saja darahnya. Bagaimana kita menghukumi mana yang haid, mana yang istihadah? Kalau dia warnanya merah, itu istihadah. Tapi kalau dia darahnya kuat, itu darah haid. Tapi dihitung dia 1 hari pertama itu darah haid. Oke. Kalau dia merah terus, betul ya Bu Fitria, kalau dia merah terus, berarti hari pertamanya haid, hari selanjutnya istihadah. Kalau setelah merah terus, berubah menjadi lebih lemah, maka berarti sudah selesai dan harus segera mandi. Gitu ya, berarti istihadah terus. Tapi kalau setelah merah, keluar warna yang lebih kuat, berarti haid yang mana? Yang keluar darah yang kuat. Darah yang keluar berwarna hitam itulah yang haid, berarti selama 15 hari dia mengeluarkan merah, itu semuanya istihadah. Oke, sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga tadi namanya mu'tadah mumayyizah. Nah, coba bagaimana kita menghukuminya? Silakan Bu, siapa yang mau? Selain Bu Kiki sama Bu Fitri, coba mengulang saja yang tadi kita jelaskan ya. Mu'tadah mumayyizah bagaimana? Nah, kalau nggak begini nanti Ibu ngantuk dan bingung. Ayo, mu'tadah mumayyizah tadi bagaimana cara menghukuminya, Bu? Mu'tadah berarti orang atau wanita yang pernah haid, minimal sekali haid dan sekali masa suci, dia sudah pernah, dan dia ingat jumlah harinya. Berapa hari dia haid. Kemudian mumayyizah, tadi dia bisa tahu sifat darah kuat dan darah lemah. Nah, maka yang seperti ini berarti yang dihukumi sebagai haid itu adalah darah kuat, dan yang dihukumi sebagai istihadah adalah darah yang lemah. Dengan syarat, kalau dia mengetahui kadar haidnya berapa hari, di hari pertama dan terjeda dengan masa suci minimal 15 hari, berarti di awal itu adalah waktu haidnya, masa suci, baru kemudian masa haid yang baru. Nah, begitu ya. Yang membedakan dengan mubtada mumayyizah. Mubtadaah. Sekarang mu'tadah. Ada pun nggak ada pertanyaan? Oke, kita yang keempat. Kelompok yang keempat namanya adalah mubtada ghairu mumayyizah. Coba ya. Mu'tada adalah tadi wanita yang sudah pernah mengalami haid, minimal 1 kali haid dan 1 kali masa suci,
dan dia ingat jumlah harinya. Jadi kalau muqtadah itu ciri khasnya adalah dia ingat jumlah hari haidnya berapa. Kebiasaan haidnya itu berapa hari dia ingat. Itu disebut muqtadah. Nah, kemudian kalau tadi mumayyizah bisa membedakan, kalau di ghairu mumayyizah dia tidak bisa membedakan warna darah karena darah yang keluar padanya hanya satu sifat saja atau satu warna saja. Kalaupun lebih dari satu, semua darahnya darah yang lemah, bukan satu darah kuat, satu darah lemah. Semua darahnya yang lebih lemah dari darah yang keluar tadi. Nah, bagaimana menentukan mana yang haid, mana yang istihadah? Maka dikembalikan ke kebiasaannya dalam haid dan dalam masa sucinya. Jadi kalau misalnya di sini ya, kebiasaan seorang wanita haid selama 5 hari setiap bulan. Kemudian suatu hari menjadi 6 hari. Di bulan berikutnya, ia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Nah, yang mana hukumnya istihadah, yang mana yang haid? Nah, karena dia muqtadah, ghairu mumayyizah, satu warna darahnya. Kan bingung kalau satu warna ya, Bu ya. Kalau tadi 2 warna, gampang ya kan? Tinggal cari mana darah kuat, itulah haid, mana darah lemah, itulah istihadah. Kalau semua warnanya merah, terus merah dari awal sampai akhir, nggak bisa kita tahu mana darah lemah, mana darah kuat. Maka hukum haidnya hanya berdasarkan ingatan wanita itu terhadap berapa kebiasaan hari haid. Jadi kalau dia tadi biasa haidnya 5, kemudian ada yang 6, ada yang 5, ada yang 6, berarti kebiasaannya adalah kalau tidak 5, 6. Nah, maka suatu hari ketika dia mengalami keluar darah lebih dari 15 hari dan semua warnanya merah syaratnya, maka hukumnya berarti dia hanya dihukumi haid pada kebiasaannya. Berarti kebiasaannya yang mana ini? Yang diambil, yang 5 atau yang 6? Maka yang diambil adalah kebiasaannya yang paling banyak. Di antara 5 dan 6 berarti yang diambil yang mana yang paling banyak? 6. Maka hukum haidnya adalah dikembalikan ke kebiasaannya yang terakhir kalau di sini ya, yang terakhir yaitu 6 hari. Berarti dari tanggal 7 sampai seterusnya itu adalah istihadah. Bisa ya Bu ya, dipahami ya. Baik, ini ada contoh berikutnya. Contoh kebiasaan haid seseorang wanita berbeda-beda, namun teratur. Maka kebiasaan ini ditetapkan setelah terjadi 2 kali. Misalnya, walaupun beda-beda, kadang 3 hari, kadang 4 hari, kadang 5 hari, tapi di sini disebutkan polanya berulang. Jadi seorang wanita punya kebiasaan haid di bulan pertama, dia haidnya 3 hari. Di bulan kedua, dia haidnya 5 hari. Di bulan ketiga, haidnya 7. Berarti polanya kan 3 hari, 5 hari, 7 hari. Di bulan keempat, kembali 3 hari. Di bulan kelima, menjadi 5 hari. Di bulan keenam, itu menjadi 7 hari. Berarti kebiasaan ini, berarti kan dia teratur berarti sebenarnya ya, walaupun beda-beda. Berarti dia kebiasaan haidnya itu 3, 5, 7. Berarti hitungannya nanti bulan berikutnya 3 hari, 5 hari, 7 hari. Berarti berikutnya 3 hari, 5 hari, 7 hari. Kan itu berarti polanya. Maka seorang wanita harus tahu pola kebiasaannya yang mana. Kalau soal pertama tadi kan 5 hari, 6 hari. Gitu ya. Kalau ini lebih hebat lagi, dia sampai 3 pola. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Nah, jadi kalau dia mengalami istihadah di bulan ke-7, tadi bulan ke-1 dia 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga
7 hari, bulan keempat 3 hari, bulan kelima 5 hari, bulan keenam 7 hari. Berarti di bulan ketujuh, andai kan dia mengalami istihadah, mengeluarkan darah terus-menerus selama berapapun, misalnya 20 hari sekalipun, dia cukup mengingat berapa hari dia haid. Setelah dia 7 hari, dia mengalami haid selama 3 hari. Berarti haidnya di bulan ketujuh hanya 3 hari, dan selebihnya adalah darah istihadah. Kebayang Bu ya? Nah, kalau bulan berikutnya dia istihadah lagi, berarti berapa hari haidnya? Ikutin polanya. Setelah 3 hari, dia haidnya 5 hari. Berarti di bulan ke-8 haidnya 5 hari. Oke. Kan tadi kan polanya 3, 5, 7. Berarti kalau dia istihadahnya terus-menerus 3 bulan berturut-turut, bulan pertama haidnya 3 hari, bulan kedua haidnya 5 hari, bulan ketiga haidnya 7 hari. Mau dia keluar darah terus sampai 3 bulan itu terus keluar darah. Kan ada itu orang yang istihadah sampai 3 bulan. Ada loh, terus-terus darahnya keluar sampai 3 bulan. Gimana itu ya? Masya Allah ya. Nah, jadi hukumnya apa? Hukumnya kalau dia ingat kebiasaan hari haidnya, dia harus mengikuti kebiasaan hari haidnya berapa hari. Kalau polanya kayak saya, polanya 7 hari, setiap bulan 7 hari. Berarti andaikan saya mengalami istihadah, saya cukup melihat kebiasaan pola saya selama saya haid 7 hari. Berarti kalau 20 hari keluar darah terus, maka saya cukup mengingat, oh 7 hari aku haid, berarti hari ke-8 itu adalah darah istihadah. Ini berlaku bagi siapa tadi? Hukumnya bagi mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang warna darahnya keluar hanya satu jenis warna. Kalau darahnya keluar banyak warna, nggak boleh pakai hukum yang ini ya. Kalau darahnya banyak yang keluar warnanya beda-beda, berarti dia mumayyizah, bukan ghairu mumayyizah. Jadi ghairu mumayyizah itu warna darahnya hanya satu saja. Bu, bisa paham? Coba saya kasih soal ya. Boleh dikerjakan ya. Contoh ya. Coba, ini gampang kok insya Allah. Coba dicatat dulu ya. Contoh soal. Yang pertama, ada pun di sini ya. Coba ya. Ada seorang wanita punya kebiasaan haid 6 hari. Dan suci 16 hari. Berarti dia setiap 6 hari, tanggal 1 sampai tanggal 6 dia haid. Tanggal 7 sampai tanggal 22 ya, dia bersih, suci. Berarti tanggal 23 dia haid lagi. Itu maksudnya. 6 hari lagi, 23 tambah 6 berarti 29. Dari tanggal 22 sampai 29 dia haid. Dari tanggal 30 dia bersih lagi selama 16 hari. Begitu seterusnya. Dia apa namanya? Dia haid dan sucinya. Nah, jika kemudian dia mengalami istihadah, mengeluarkan darah berwarna merah selama 20 hari. Nah, bagaimana kita menghukumi mana haid, mana istihadah? Coba siapa yang mau jawab dulu? Gampang ini Mas. Ya. Berarti tanggal 31 dia keluar darahnya sampai 20 hari saja. Iya, sampai 20 hari.
Coba Bu, gimana? Nggak usah dihitung-hitung kepala, hitung kali. Diingat aja tadi konsepnya. Kalau warna merah itu kan gampang. Coba. Bu Hilda ada tahu jawabannya ini? Masih belum, Bu? Belum. Oh, Bu Lia? Masih dihitung saja. Jadi gitu. Apanya sih sebetulnya yang dihitung? Nggak usah paling hitung-hitung kali. Afwan, bisa diulangin lagi nggak iniannya? Tadi dia kebiasaan haidnya 6 hari. Kebiasaan masa sucinya 22 hari. Ya. Kemudian satu ketika dia istihadah mengeluarkan darah berwarna merah selama 20 hari. Oke. Ya, berapa hari dia haid, berapa hari dia istihadah? Berarti. Itu aja pertanyaannya gampang. Coba. Jadi 22 hari, terus 20 hari. Berarti haidnya itu Ya, biar Bu Hilda 20 dikurangin 6. Jadi 14 hari. Nah, ini haidnya berapa hari, Bu? Itu dikurangin 6 hari. Nah, Dikurangi 6 tadi 14. 14 hari itu haidnya gitu maksudnya. ya, haidnya itu 6 hari. Kan dia kebiasaan haid itu 6 hari. Ya. Terus bersihnya 2 hari. Ya. Jadi suatu ketika dia keluar darah istihadah itu selama 20 hari. Ya. 20 hari ya kan? Iya. Nah, kebiasaan dia haidnya itu 6 hari. Jadi yang dihitung haidnya itu 6 hari, sisanya istihadah itu 14 hari. Seperti itu Kak Ustazah. Iya, baik Bu Hilda, mantap. Saya mau tanya dulu, betul nggak jawaban Bu Hilda nih? Dulu, siapa tadi? Nurul mau jawab, coba. Kita dengar dulu jawabannya Nurul. Benar. Benar Ustazah. Kurang Kurang lebih. Kalau dia mengeluarkan satu warna saja, yaitu warna merah, hukumnya adalah melihat pada kebiasaan jumlah haidnya. Oke ya, kita ganti soal ya dengan ibu yang sama, yang punya kebiasaan haid 6 hari dan masa suci 22 hari, 16 hari. Suatu ketika dia istihadah, suatu ketika dia mengeluarkan darah, sama soalnya tadi, mengeluarkan darah merah sebanyak 20 hari, kemudian di tanggal 21-nya, di hari ke-21-nya, dia mengeluarkan darah berwarna hitam selama 5 hari. Nah, pertanyaannya sama. Yang mana yang haid berapa hari dan mana yang istihadah? Ibunya masih yang sama tapi beda. Dia di sini 20 hari darahnya merah, di hari ke-21 sampai 25 dia warna darahnya hitam. Ayo, siapa yang mau jawab ini, Bu? Saya Ustazah, nyoba dulu. Fitri, coba Bu Fitri. Keren ini ibu-ibu ini semua. Di tanggal 1 sampai 6 dihukumi haid. Baru dari tanggal 7 sampai tanggal berapa? Bentar ya Ustazah. Tadi masa sucinya 16 hari ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 20 dihitung darah istihadah. Dan dari tanggal 21 sampai tanggal 25 dihitung haid kembali. Oke, ini kita simpan dulu jawaban Bu Fitri. Tanya yang lain dulu. Coba Bu, supaya Bu Kiki mau coba Bu Kiki. Ya Ustazah, sama Ustazah, karena sifat kebiasaan tadi,
Berarti di tanggal 1 sampai 6 itu haid, di hari tanggal sebelum tanggal 21 atau 7 sampai 20 itu istihadah. Kemudian di 21 sampai 22 6 hari 21 dulu. Ya, haid lagi Ustaz. Kenapa dia haid yang tanggal 21 sampai 25? Karena dari kebiasaannya dan darah hitam Ustaz lebih Darah kuat. hitam. Oke. Ada lagi nggak yang mau coba, Bu? Saya tambung dulu ya, Bu Kiki ya. Ustazah. Baik. Bu, siapa yang mau coba? Bu Lia mau coba? Nanti dulu saja. Santai dulu. Oke. Nah, ini Bu, Nanti dulu. menghukuminya. Bapak Ibu hitung, ini baru perlu menghitung. Tadi kan dia 20 hari darah merah, 5 hari darah hitam. Kalau kebiasaan haidnya adalah 6 hari, Ibu hitung tanggal 1 sampai 6, kemudian tanggal 7 sampai 20, itu berapa hari? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampai enggak 15 hari? Enggak sampai. Berapa hari? 14. Kurang 1. Nah, yang Ibu bilang tadi setelah itu darah haid itu berlaku jika dia terputusnya atau terjedanya waktunya memenuhi masa suci 15 hari. Oke, kalau itu jawabannya benar. Tanggal 1 sampai 6 dia haid, tanggal 7 sampai 21 dia masa suci, baru tanggal 22 dia haid lagi karena keluar darah hitam. Gitu kan? Iya. Benar. Namun karena masa jedanya itu tidak sampai 15 hari, berarti yang dihukumi bukan seperti itu. Berarti yang mana hukumnya? Berarti dia bukan ghairu mumayyizah, tapi dia dihukumi sebagai mumayyizah. Bagaimana menghukumi orang yang mengeluarkan dua warna darah merah dan hitam? Maka haidnya pada hari yang mana? Pada darah yang mana saja dia haid, Bu? Kalau mumayyizah pada mana saja yang dia dihukumi haid? Yang warna Warnanya hitam. kuat. Yang jenisnya kuat. Yang mana, Bu Hilda? Hitam. Yang hitam hukumnya haid, yang merah hukumnya istihadah. Berarti dari tanggal 1 sampai 20 yang merah itu semuanya istihadah, yang hitam saja yang dia haid. Bisa ya, Ibu ya? Oke. Coba satu lagi ya, masih dengan Ibu yang sama. Si Ibu yang punya kebiasaan haid 6 hari, kebiasaan masa suci 16 hari, Ibu nggak usah terkecoh dengan kebiasaan masa suci 16 hari ya, itu nggak penting sebenarnya, cuma itu mengecoh soal saja biar Ibu bingung. Karena kan dalam masa suci nggak perlu ada kebiasaan kan, yang perlu ada kebiasaan itu yang perlu kita hitung adalah masa haid saja. Itu saya kasih bocoran soal ya. Kalau ada cerita-cerita soal masa suci segini, sebenarnya dalam perkara ini nggak berlaku. Karena yang diberlakukan itu adalah masa haid. Nah, orang dengan kebiasaan haid 6 hari, kebiasaan masa suci 16 hari, suatu ketika dia mengalami istihadah, mengeluarkan darah merah selama 20 hari. Kemudian, tetap ya sama ya, dia mengeluarkan darah keruh selama 5 hari. Nah, sekarang bagaimana menghukumi mana yang haid, mana yang istihadah? Jika darah yang keluar setelah warna merah adalah warna keruh, bagaimana menghukuminya? Ayo Bu, dicoba Bu. Jawab. Darah merahnya istihadah saja. Darah merahnya 20 hari istihadah.
Berarti haidnya yang mana, Bu Lia? Yang haidnya yang keruh. Yang keruh. Dari mana itu Ibu dapat fikihnya begitu? Hukumnya begitu. Eh, dia hitung dari darah merah darah yang kuat ya. Kalau merah ke hitam benar, karena merah itu lemah, hitam kuat. Kalau merah ke keruh, ini lebih lemah. Kalau darah lemah keluar lebih yang lemah, tidak perlu ada Ibu hitung eh, perkara dia haid di darah yang lemah, nggak akan mungkin ada itu. Boleh coba lagi Nggak, Bu. saja. Boleh, Bu. Bebas. Ini nggak ada yang ngomong, kita aja. Tanggal 1 sampai tanggal 6 dihitung haid. Tanggal 7 sampai tanggal 20 hitung istihadah. Karena di 5 hari darahnya keruh, berarti di tanggal 21 dia langsung mandi. Karena itu saya Jadi dianggap yang 21 itu istihadah atau enggak juga? yang tanggal 21 tidak istihadah lagi karena darahnya sudah keruh. Jadi Dan apa hukumnya dia? Kalau nggak istihadah apa hukumnya? hukumnya suci. Masa suci? Suci. Istihadah apa Iya. hukum? Istihadah suci juga sih Ustazah. Iya. Cuman Cuman, kok ada cumannya? karena dia darahnya keruh, dia langsung mandi tadi. Ya, itu hukumnya dia langsung mandi benar. Tapi istihadahnya itu sampai tanggal 25. Tanggal 25. Itu istihadah. Ya, istihadah itu suci. Ya, suci. Benar, Bu. Kenapa yang dihukumi tanggal 1 sampai 6 itu haid berdasarkan kebiasaan. Jadi kalaupun dia mengeluarkan warna darah merah dan warna darah keruh, dia tetap dianggap mengeluarkan satu warna. Kenapa? Karena darah yang berikutnya adalah darah lemah. Berarti semua darah dihukumi istihadah. Oke ya Bu ya, mantap ini. Saya senang loh kalau belajarnya begini ya. Berarti memahami. Pelan-pelan ya, yang belum paham nggak ada masalah. Pelan-pelan lagi kita baca apa tadi, mubtadaah mumayyizah, mubtadaah ghairu mumayyizah, baru mu'tadah mumayyizah dan mu'tadah ghairu mumayyizah. Gampang Ibu buat saja pengertiannya. Mubtadaah itu bagaimana, mu'tadah bagaimana, mumayyizah bagaimana, ghairu mumayyizah bagaimana. Dah, selesai pembahasan kita tentang mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Kita masuk pembahasan baru udah siap, Bu? Nah, ini kita masuk sekarang adalah mutahayyirah. Kita bahas dulu di bahasa Arabnya ya. Mutahayyiratu mutlaqah. Nah, kalau namanya mutahayyirah mutlaqah, kalau di bahasa Arabnya mutahayyirah mutlaqah ini adalah wanita yang bingung. Mutahayyirah itu bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia lupa semua. Lupa semua itu apa sih? Lupa waktu haidnya berapa hari, nggak punya catatan, nggak punya pegangan, tanggal berapa, warna darah nggak tahu, semua nggak tahu, nggak ada yang dia ingat. Tak bisa membedakan pula tentang sifat darah. Nah ini semuanya lupa awal daurnya. Kenapa bisa ada wanita yang lupa? Kira-kira kenapa, Bu? Karena Kok bisa ada wanita yang lupa? Nah, itu betul itu, Bu. Karena sepele. Masya Allah, Bu Lia ya. Betul itu. Kalau di kitabnya ya, itu karena lalai, karena cuek,
karena meremehkan. Kalau karena itu Bu tidak dimaafkan ya. Belajarlah dan biar tahu gitu ya. Orang yang bingung ini supaya dia nggak termasuk orang yang bingung, belajar. Tapi ada orang yang bingung itu memang karena dia sakit berkepanjangan. Ya, maksudnya dia istihadah bolak-balik istihadah sehingga bingung. Aku nih sebenarnya haidnya yang mana? Yang mana yang istihadah, yang mana yang haid? Mungkin tadi kok pertanyaannya Nurul kan, ada orang yang bingung, nggak tahu dia nggak tatur. Itu sebetulnya jawabannya tadi dia nggak taunya karena memang dia nggak tahu karena nggak punya ilmu, berarti belajar biar dia nggak bingung. Atau yang kedua karena sakit yang berkepanjangan, atau yang ketiga karena dia lupa ingatan, karena gila atau karena sakit atau karena koma. Nah, jadi dia nggak tahu aku haidnya kapan kok tiba-tiba sadar ada darah. Misalnya begitu kan dia nggak bisa kita hukumi juga. Kok bisa kamu nggak tahu? Ya karena saya sakit. Nah itu kan ada alasannya. Jadi kalau alasannya karena sakit dimaklumi. Kalau alasannya karena terus-menerus gila ya, misalnya orang gila tetap haid kan Bu? Tetaplah ya, misalnya tiba-tiba dia waras, gimana dia menghukumi haidnya? Nggak tahu, saya nggak ingat. Nah, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau dia lupa, dia nggak tahu, karena dia meremehkan pelajaran fikih darah, nah orang seperti ini wajib belajar. Wajib tahu, terutama karena dia mengalami istihadahnya. Itu ya. Jadi ibu-ibu yang sudah belajar ini, Masya Allah, bertahan terus sampai akhir hayat kita belajar ya. Insya Allah, sedikit lagi nih selesai. Nah, mau kita lanjut atau kita sampai sini dulu? Saya kasih PR ya. Saya dikerjakan boleh ya. Tapi jangan nuntut saya memeriksanya. Nanti kita bahas di waktu minggu depan ya kita bahasnya. Boleh Bu? Boleh saja. Boleh ya. Oke, baik ya. Kita buat soalnya. Ada seorang wanita pertama kali haid. Yang pertama haid ya, mengeluarkan darah berwarna hitam 5 hari. Kemudian darah kuning dari tanggal 6-nya sampai tanggal 18. Apaan Ustazah, mohon diulang Ustazah pertanyaannya. Nah, seorang wanita pertama kali haid mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai 5, warnanya hitam. Sudah, Bu? Dari tanggal 6 sampai 18 mengeluarkan darah berwarna kuning. Sudah? Nah, pertanyaannya, berapa hari haid dan berapa hari yang istihadah? Gampang ya, yang pertama. Nah, yang kedua, 2 saja. Mau berapa ini? 2 aja ya. Nah, seorang wanita memiliki kebiasaan haid selama 7 hari. Suatu ketika mengalami istihadah. Sebanyak tanggal 1 sampai 5 mengeluarkan darah berwarna hitam. Ya. Tanggal 6 sampai tanggal 20 mengeluarkan darah berwarna merah.
Sampai tanggal 22 lah, Bu. Sampai tanggal 22 ya. Tanggal 6 sampai tanggal 22 mengeluarkan darah berwarna merah. Tanggal 23 mengeluarkan darah berwarna kuning sampai tanggal 25. Oke. 1 sampai 5 hitam, 6 sampai 22 merah, 23 sampai 25 kuning. Pertanyaannya, berapa hari haid dan berapa hari istihadah? Oke, 2 saja ya. Baik ya. Nah, saya izin kita tutup sampai di sini karena saya besok mau ke Bogor. Saya mau siap-siap, belum beres-beres. Tapi Bu Tri ini nggak usah dikutip lagi bayaran ya. Jadi terakhir ini bulan ini bayar sampai siap. Ya, Karena Ustazah. saya banyak hutang nih sama Ibu. Oke, udah siap Ibu makan? Udah pada bubar ini Jam orangnya berapa pada berangkat tidur. Ustazah? Ya, kalau sudah berarti saya mohon maaf atas segala